Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali berkumpul di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan kewajiban yang lainnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Pada malam ini kita akan bahas perkara yang sangat penting tapi mungkin jarang menjadi diskusi perbincangan kita. Jadi sebelumnya di sebuah peradilan, ya, ada vonis, ya, dari seorang yang menjadi tersangka kasus impor gula. Ya, mungkin bisa kita sebut karena kita sudah sama-sama tahu, Tom Lembong. Dalam vonisnya salah satunya itu adalah bahwa dia ini mendukung ekonomi kapitalis. Nah, ini menarik, Pak. Jarang dibahas oleh umat Islam. Padahal ini perkara yang penting untuk dipahami oleh orang Islam. Kenapa, Pak? Karena agama kita ini agama sempurna. Agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami menurunkan Al-Quran, menurunkan Alkitab tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Likulli syai' di situ menjelaskan seluruhnya. Semua urusan agama, ya, semua urusan agama telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa hudaw wa rahmah. Dan Al-Qur'an ini menjadi petunjuk hidup. Menjadi petunjuk hidup kita. Artinya apa? Al-Qur'an bukan hanya sebagai penjelasan diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, tapi enggak dijadikan sebagai petunjuk, ya percuma juga. Makanya Allah tegaskan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, sebagai petunjuk hidup manusia. Wa rahmah, ya, dan menjadi rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Jadi kita dikasih aturan ini merupakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita nggak punya aturan, ya, bisa dibayangkan hidup di dunia ini kacau. Makanya Allah turunkan aturan. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah utus Nabi Muhammad, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Al-Quran, itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Karena dengan Al-Quran itu, dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu, manusia akan hidup, ya, dengan baik di dunia ini. Wa busyra
lil muslimin ya. Dan Al-Qur'an ini menjadi berita gembira, kabar gembira, ngasih tahu kita bahwa kita ini di dunia akan meninggal dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia. Busronya apa? Kabar gembiranya apa? Kita akan dimasukkan semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi tegas sekali. Ya, maka kita harus pahami betul, Pak, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ngatur urusan ketika kita ada di dalam masjid, tapi urusan-urusan lain di luar masjid itu kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan interaksi laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Termasuk pula tentu Islam mengatur urusan masalah ideologi dan ekonomi. Jadi kalau orang-orang disebut dengan istilah kapitalis, Pak, ini bahayanya begini, kalau kita nggak paham, ini jadi urusan akidah sebenarnya, keyakinan kita. Karena kapitalisme ini mengandung urusan akidah, keyakinan yang bertentangan dengan agama kita. Ya. Nanti saya sebutkan, kenapa kok disebut bertentangan dengan agama kita. Jadi, ideologi kapitalis, ya, kapitalisme itu ideologi, Pak. Cuma karena yang dominan itu ekonominya, maka penyebutannya itu disebut dengan istilah kapitalis. Kapital itu modal, ya, isme itu paham atau aliran. Jadi kalau disebut kapitalisme, ya, itu ideologi atau paham aliran yang pelakunya dominan di sebuah ideologi ini itu adalah para kapitalis, pemilik modal, ya, pemilik modal. Ya. Itulah kenapa Tom Lembong itu divonis, ya, salah satunya adalah mendukung para kapitalis karena dianggap mendukung para pemodal, mendukung para pemilik harta, ya, sehingga memperkaya mereka. Kira-kira begitu ininya ya, ponisnya. Tapi kita nggak bahas Tom Lembong, nggak bahas peradilannya. Yang kita bahas tentang kapitalisnya ini, sehingga kita tahu nih, paham betul apa ini kapitalisme. Ya. Yang pertama, ini saya sebutkan di dalam kitab Idhamul Islam. Di dalam kitab itu ada seorang ulama yang mengkritik habis ideologi kapitalisme. Ya. Yang pertama beliau sebutkan apa? Ideologi kapitalis itu asasnya, dasarnya itu adalah sekularisme. Dasarnya itu adalah sekularisme. Lalu dalam kitab Idhamul Islam itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan sekularisme. Ya. Sekularisme itu adalah fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Maksudnya begini, Pak, yang dimaksud dengan memisahkan agama dari kehidupan itu begini. Agama itu hanya diletakkan, aturan-aturan agama itu hanya diletakkan untuk urusan-urusan ibadah ritual saja. Jadi kalau bapak-bapak sholat ke masjid, ya itu berarti pakai aturan agama. Ya, agama dipakai. Tapi di luar masjid, di luar aturan peribadatan, ya kita itu tidak pakai agama. Itu namanya sekuler. Nggak pakai agama lagi kalau sudah di luar urusan peribadatan. Ya. Kok bisa terjadi seperti itu? Dulu, Pak, di Eropa ini ceritanya, kok bisa muncul nih ideologi kapitalisme ini? Dulu di Eropa, kekuasaan itu didominasi oleh agamawan. Agamawan maksudnya para rohaniawan, ya. Para pendeta. Pendeta itu kata mereka wakil Tuhan di dunia. Wakilnya Tuhan, nggak pernah salah mereka. Ya, maka mereka membuat berbagai aturan untuk rakyat. Yang dominan itu adalah para pendeta itu, rohaniawan. Ternyata ya terjadi perselisihan tajam dengan masyarakat. Kenapa, Pak? Ya, karena begitu keluar dari doktrin gereja, ya, yang bertentangan dengan doktrin gereja, itu bahkan dia akan dihukum mati. Ya, ada ilmuwan Galileo Galilei, ya,
Itu bahkan sampai dihukum mati. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin gereja. Jadi gereja bilang, bumi ini pusat tata surya. Ya, jadi matahari itu mengelilingi bumi. Ya. Sedangkan cendekiawan saat itu mengatakan bahwasanya ya, matahari itu pusat tata surya, bumi mengelilingi matahari. Ya. Karena bertentangan dengan doktrin gereja, dia mendapatkan hukuman. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, hanya banyak nih penyimpangan gereja. Orang bersalah, orang mabuk, orang melakukan kriminal, mereka dengan gampangnya melakukan yang namanya penebusan dosa. Mereka datang, ya, kemana? Ke gereja, dikasih surat penebusan dosa, selesai kriminalitas mereka. Akhirnya apa? Diperjualbelikan itu surat penebusan dosa. Mereka juga, ya, dibebani dengan berbagai macam pajak, didolimi mereka dengan berbagai macam pajak. Pokoknya kamu harus ikutin pemerintah. Kenapa? Karena yang namanya pendeta itu wakil Tuhan di dunia. Jangan bantah. Jadi memang agama sangat dominan, ya, sangat dominan, dan terjadilah di sana, ya, penyimpangan yang dilakukan dari para agamawan atau rohaniawan itu. Jual beli surat penebusan dosa. Ya. Mereka dibebani dengan berbagai macam pajak. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, akhirnya terjadilah revolusi, penentangan dari masyarakat, ya, penentangan dari masyarakat inilah, ya, yang akhirnya muncullah ide sekularisme, ya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi mereka bilang begini, berikanlah apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan. Maksudnya tuh orang gereja itu, pendeta-pendeta itu ngurusin gereja saja, jangan ngurusin pemerintahan. Dan berikanlah apa yang menjadi hak raja kepada raja. Maksudnya yang namanya pemerintahan itu diurusin oleh para cendekiawan di antara mereka. Maka mereka membuat garis yang tegas. Urusan agama itu ada di gereja saja. Urusan agama itu di gereja saja, ya, di tempat-tempat ibadah saja. Urusan pemerintahan, urusan ekonomi, urusan kemasyarakatan, semuanya diatur oleh para cendekiawan. Itu muncul, ini sejarah kemunculannya, Pak. Ya. Revolusi yang terjadi di Eropa, sejarah kemunculannya, muncullah ide dengan asas sekularisme itu. Makanya Pak, sekarang, ya, ini yang tadi saya bilang ini kaitannya dengan akidah kita nih, Pak. Kita ini banyak orang kaum muslimin yang terpengaruh dengan ideologi ini, asas ini, sekularisme. Sehingga ketika kita keluar dari masjid, kita bawa nilai-nilai agama, maka kita disebut dengan mohon jangan bawa-bawa agama. Ya. Ini akidah kita dipertaruhkan. Seolah-olah kalau keluar dari masjid, keluar dari tempat-tempat ibadah, itu sudah steril dari agama. Fasluddin anil hayah. Jadi agama itu dipisahkan dari kehidupan. Bapak-bapak, kalau bicara politik, kita ngomong tentang agama kita, orang kafir nggak boleh menjadi pemimpin. Wah, bisa heboh, Pak. Jangan bawa-bawa agama. Kita dibilang apa lagi, Pak? Yang paling menyebalkan itu, Pak. Ente ini mabok agama. Ya, itu dibilang, Pak. Mabok agama kita, dibilang mabok agama. Kenapa? Sedikit-sedikit kita ngomong agama. Sedikit-sedikit nggak boleh. Ya, kita mau ini riba itu haram hukumnya, nggak boleh. Ya. Begitu nggak boleh. Kenapa? Agama bilang nggak boleh. Maka kita disebut dengan istilah mabok agama. Katanya begitu, Pak. Ya. Kenapa? Karena tadi mereka menganggap bahwa agama Islam itu hanya ibadah ritual saja. Di luar, ya, di luar tempat-tempat ibadah, steril dari agama. Nggak usah pakai agama. Ini yang disebut dengan istilah sekuler. Kalau kita melakukan itu, maka mereka akan menuduh kita mabuk agama. Mereka itu akan menuduh kita, ya, jangan bawa-bawa agama. Ya, kenapa? Karena ini bukan urusan agama. Nah, begitu kira-kira, Pak, ya, ketika orang sudah terkena virus yang namanya sekuler. Sekuler, ya. Agama hanya didudukkan pada urusan ibadah ritual saja. Sehingga, Pak, kalau di kantor jangan-jangan bawa-bawa agama, Pak, kata mereka.
Ada orang nyuap nih Pak ya, ada orang nyuap. Ya. Boleh-boleh aja kata mereka. Ya. Kalau dalam agama kita jelas, tegas. Mau kita di kantor, kita di pasar, tetap harus bawa agama kita. Ya. Jadi kalau ada yang nyogok, mungkin bapak-bapak ada yang pejabat gitu ya, ada yang punya jabatan, ya, bapak-bapak keluarin hadis loh, ar-rosi wal murtasi finar, gitu ya. Nah, ya Pak, ar-rosi wal murtasi finar, orang yang menyogok, ya, dan orang yang disogok finar, masuk neraka. Ya. Ini masalah agama juga. Jadi kita di kantor itu, kalau kita disogok, ya, itu ini masalah agama kita yang harus kita konsisten dengan agama kita, gitu ya. Jadi nggak boleh kita itu jadi sekuler. Islamnya cuma di masjid doang, ya. Islam cuma di masjid doang. Tidak, kita nggak boleh sekuler. Kita harus menggunakan agama kita ini secara keseluruhan. Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Bukan hanya diambil sebagian lalu ditinggalkan sebagian yang lain. Jangan kayak seperti orang Yahudi yang Allah kecam dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah mengecam orang-orang Yahudi. Apakah mereka itu orang-orang Yahudi mengimani sebagian dari Alkitab? Ya, wa takfuruna bi ba'd, dan mereka mengingkari sebagian yang lainnya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa hizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yaruddukum ila asyaddil adab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kecaman terhadap orang Yahudi sebenarnya. Tapi tentu berlaku juga buat kita. Ya. Kalau kalian melakukan itu, beriman pada sebagian ayat Al-Qur'an, lalu mengingkari sebagian yang lainnya, ya, apa? Hizyun. Hizyun itu kehinaan di dunia. Allah buat kita itu hina di dunia. Ya, wa yaumal qiyamati yaruddukum ila asyaddil adab. Dan nanti di akhirat, ya, orang yang seperti itu yang mengambil Islam sebagian dan mencampakkan Islam yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, ya, yaruddukum ila asyaddil adab, akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini urusan agama kita, Pak. Ya, kalau dibilang sekuler tadi, dasarnya dari kapitalisme itu sekuler, ini urusan agama kita. Kenapa? Karena sekularisme itu bertentangan dengan agama kita. Agama kita memerintahkan agar kita taat sama Allah dalam seluruh kehidupan kita, sedangkan sekularisme justru sebaliknya, hanya urusan agama itu ngurus urusan ibadah ritual saja. Non ibadah ritual kita nggak boleh ngurusin agama. Nah, maka itu kita sering dituduh terus itu. Jangan mabuk agama lah, jangan bawa-bawa agama lah, kan gitu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Ini dasarnya udah salah nih ya. Sekularisme ini apa? Kapitalisme. Dasarnya itu sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Dan ini dalam akidah kita, keyakinan kita itu berseberangan, bertentangan. Ya, akidah kita justru mengatakan kita harus taat sama Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Lanjut, bapak-bapak, saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi asasnya. Lalu dari asas itu muncul aturan. Nah, kapitalisme, ya, aturan yang menonjol itu adalah aturan dalam berekonomi, Pak. Makanya disebut kapitalisme. Ya, kapitalisme. Kenapa? Karena para pemilik modal yang dominan. Kapital itu kan orang pemilik modal. Ya. Nah, yang menonjol dari kapitalisme itu adalah ekonominya. Cara mereka berekonomi. Gimana cara mereka berekonomi? Ya, cara berekonomi orang kapitalis, ya, yang sekarang mungkin berkembang di Eropa, ya, dan Amerika, Indonesia juga ikut-ikutan sebenarnya. Ikut-ikutan kapitalis juga, ya. Nah, cara berpikir mereka itu begini, Pak, untuk berekonomi, ya. Konteksnya berekonomi. Dia bilang begini, manusia itu bebas memiliki sesuatu, manusia itu bebas mengembangkan hartanya, pemerintah tidak boleh campur tangan urusan ekonomi
mereka sebut dengan istilah pasar bebas. Itu kapitalisme seperti itu, Pak. Yang menonjol seperti itu. Makanya yang paling menonjol kan seperti ini ya. Ini sangat bertentangan dengan sosialisme. Kalau sosialisme, Pak, semua diatur oleh negara. Itu sosialisme. Ya, diatur semua oleh negara. Rakyatnya itu tidak boleh memiliki faktor-faktor produksi. Itu kalau sosialisme. Maka sosialisme itu terkenal dengan sama rata, sama rasa. Dokter sama buruh gajinya sama. Ya, itu kalau sosialisme. Beda dengan kapitalisme. Kalau kapitalisme itu bebas, Pak. Negara nggak boleh campur tangan. Pasar bebas kata mereka. Setiap orang bisa berusaha apapun, setiap orang bebas memiliki apapun. Kenapa kok mereka berpikir begitu, Pak? Jadi ceritanya panjang sebenarnya, tapi saya ringkas saja. Ceritanya itu, ya, mereka bilang begini: kalau manusia itu dibebaskan memiliki apa saja, kalau manusia itu dibebaskan berusaha apa saja sesuai dengan keinginan mereka, maka akan terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Ya. Kenapa, Pak? Karena semua orang bebas memiliki sesuatu. Semua orang bebas berusaha. Ya. Kalau orang bebas memiliki sesuatu, kalau orang bebas berusaha, berproduksi apapun, akan mendukung yang namanya perekonomian. Perekonomian akan berkembang sangat pesat. Kenapa? Karena orang bebas memiliki apapun, berusaha apapun, pemerintah tidak boleh campur tangan. Supaya apa? Supaya mereka ini, masyarakat ini berproduksi sebesar-besarnya untuk kemakmuran mereka. Nah, itu landasannya, Pak. Itu landasan mereka. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini bertentangan dengan agama kita, Pak. Ini bertentangan dengan agama kita. Ya. Agama kita, ya, itu tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala justru memberikan aturan kepada kita tentang masalah harta, ya, tentang masalah harta. Yang pertama, Allah membatasi yang namanya kepemilikan itu dalam 3 perkara. 1, kepemilikan individu, al-milkiyatul fardiyah. Nah, ini penting. Islam itu tidak memberangus orang memiliki sesuatu. Silahkan. Menjadi kaya boleh nggak kita? Boleh. Bahkan dianjurkan. Ya. Tapi ingat, Allah atur cara memperoleh harta. Nah, itu. Di dalam ekonomi kapitalis nggak diatur, Pak. Cara memperoleh harta nggak diatur, bebas. Tapi dalam Islam diatur kita, Pak. Diatur. Ya, tidak boleh kita itu mencari harta dengan cara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Individu boleh memiliki sesuatu, caranya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ada kepemilikan bersama. Ya, kalau yang pertama tadi kepemilikan individu. Jadi kita nih, Pak, kita punya motor, punya mobil, punya rumah, boleh nggak? Boleh, asal caranya halal, gitu ya. Kaya boleh, silahkan. Punya banyak harta, silahkan. Punya ternak banyak, silahkan. Ya, tapi kalau udah punya ternak banyak, nanti caranya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, cara memperolehnya juga diperintahkan untuk bayar zakat. Ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kepemilikan individu. Yang kedua, itu ada al-milkiyatul ammah, kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama. Ini saya sampaikan nanti dampaknya apa ya dalam perekonomian. Dalam Islam itu dikenal namanya kepemilikan bersama. Kalau di dalam kapitalis tidak dikenal kepemilikan bersama. Ya, semuanya bisa dimiliki oleh individu. Kalau dalam Islam dikenal kepemilikan bersama. Saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, al-muslimuna syuraka'u fi thalasin, al-ma' wal kala wan nar. Kaum muslimin, kata Rasulullah, berserikat. Ya, berserikat. Yang dimaksud dengan berserikat itu, Pak, bersama-sama menggunakan. Bersama-sama menggunakan. Bersama-sama memiliki. Ya.
Bersama memiliki dalam hal apa? Rasulullah sampaikan 3 jenis kepemilikan yang menjadi milik bersama umat Islam. Yang pertama alma, sumber mata air. Sumber mata air itu nggak boleh dimiliki individu. Ya, sumber mata air itu harus dimiliki secara bersama-sama oleh kaum muslimin. Ya, bisa dibayangkan Pak. Ini yang namanya sumber mata air itu menjadi kebutuhan bersama. Ya, kalau dimiliki oleh individu, masya Allah itu kaya banget tuh orang, jualan air. Ya, dan masyarakat mungkin akan kesulitan untuk mengakses itu. Makanya luar biasa Islam ini. Ya, luar biasa. Sumber mata air itu tidak boleh dikuasai oleh pribadi, nggak boleh. Tapi harus menjadi milik bersama. Jadi Rasulullah tegaskan, jenis kepemilikan umum pertama alma, sumber mata air. Sumber mata air. Dan sumber mata air ini adalah sumber ekonomi masyarakat. Coba Pak, orang yang punya sawah nih, mungkin Bapak ada yang punya sawah di sini nih. Ya, kalau nggak dapat air gimana sawahnya Pak? Mati Pak, kering, busuk. Ya. Tapi bisa dibayangkan ya, kalau sumber mata air itu menjadi milik bersama, ya dialirkan bersama itu ke tempat-tempat pertanian, sehingga masyarakat bisa memperoleh. Jadi luar biasa ketika Islam sebutkan alma, sumber mata air itu kepemilikan bersama. Ini menjadi masyarakat itu terdistribusi dengan baik harta itu secara merata. Secara merata. Coba kalau dimiliki individu. Ya, orang per orang aja yang kaya. Ya, masyarakat tercekik jadinya. Ya, kalau air mau lewat di sawahnya dia, cuan dulu lah. Nggak boleh dalam agama kita Pak. Ya, harus dimanfaatkan secara bersama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, al-kala. Kata Rasulullah, al-muslimuna syuraka'u fi salasin, alma wal kala. Kala itu padang gembalaan, Pak. Dulu, Pak, sumber ekonomi di zamannya Nabi di Madinah itu adalah peternakan. Ya. Ada pertanian, ada peternakan. Kalau pertanian sumber airnya udah dikuasai bersama, sehingga semua orang bisa dapat tuh air. Yang kedua Pak, peternakan Pak. Yang namanya peternakan bukan cuma air Pak, tapi tempat penggembalaan ternak. Benar nggak Pak? Benar. Nah, tempat penggembalaan ternak Pak di zaman Nabi Pak, itu adalah tempat bersama-sama para peternak. Itu biasanya padang Pak, mungkin seperti istilahnya sabana. Jadi padang rumput itu, ya. Jadi setiap orang itu bisa mengembalakan ternaknya di situ. Ya, itu menjadi harta bersama umat Islam. Tidak boleh ada yang mengkapling, sedangkan yang lain nggak boleh. Semua boleh masuk, semua ternaknya bisa digembalakan di kala, di tempat gembalaan kaum muslimin. Wah ini jenius ini Pak. Kenapa saya bilang jenius ya? Kenapa? Karena ini sumber ekonomi. Kalau itu menjadi harta bersama, ya itu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ya, coba dikuasai oleh individu. Sabana, tempat padang gembalaan dikuasai oleh individu. Ya Allah, sulit masyarakat itu mengembalakan ternaknya. Sudah airnya dikuasai, gembalaannya juga dikuasai. Masyarakat bingung ekonominya mau tumbuh seperti apa. Nah ini luar biasa Islam ini. Ya, Rasulullah, ya, ekonominya Rasulullah SAW. Tentu ini dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, luar biasa ekonomi Islam itu. Ya. Lalu yang ketiga, ya, Rasulullah itu sebut yang ketiga apa? An-nar. Jadi manusia kata Rasulullah berserikat dalam 3 perkara. Yang pertama alma, sumber mata air. Yang kedua kala, padang gembalaan. Yang ketiga itu an-nar. An-nar itu Pak, an-nar itu kalau secara bahasa api, artinya api. Artinya api secara bahasa. Ya. Tapi an-nar itu maksudnya kalau dalam kitab Nailul Autor itu para ulama menjelaskan ya, an-nar yang dimaksud itu adalah sumber energi. Saat itu adalah hutan, karena hutan itu sumber kayu bakar. Ya, dulu kan yang namanya masak pakai apa? Pakai kayu. Ya. Nah, sumber energi itu ada pada kayu, pada hutan. Maka di zaman Nabi yang namanya hutan itu menjadi milik bersama.
Ya, setiap orang bisa mengambil kayu bakar ya untuk memasak dan berbagai keperluan yang lain. Nah, dengan 3 al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum seperti ini yang dikuasai oleh masyarakat, tidak boleh dikuasai oleh individu, ya, maka masyarakat akan bisa mengakses sumber-sumber ekonomi ini. Makanya yang khas ya, bedanya Pak ya, antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis. Kalau ekonomi Islam itu sumber-sumber ekonomi terdistribusi secara adil di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau kapitalis Pak, sumber-sumber ekonomi itu dikuasai oleh para pemodal. Kenapa? Bebas. Ketika bebas Pak, yang berkuasa siapa Pak? Para pemodal Pak. Yang berkuasa ketika bebas, para pemodal. Orang yang berduit, dia yang bisa investasi. Dia investasi di tambang. Dia yang bisa. Kenapa? Karena dia punya modal. Dia bisa menguasai sumber mata air. Kenapa? Karena dia punya modal. Ya. Jadi kalau ragunya Roma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu dalam sebuah masyarakat kapitalis, benar. Ya. Semakin kaya dia, apalagi ditunjang dengan aturan yang lain, Pak. Apa itu misalnya riba, Pak? Masalah riba. Itu peraturan dalam kapitalis itu Pak adanya, dalam Islam nggak ada. Kalau bapak-bapak punya duit 10 miliar, Pak. Punya duit 10 miliar. Bunga sekarang itu, ya andai Pak ya, andai aja lah, andai ya. Saya nggak tahu persisnya ya. Misalnya bunganya cuma 1%. Ya 1% nih, anggap 1% bunganya. Berarti Pak, 1% setahun nih Pak ya, misalnya 1% setahun. Ya, Bapak punya 10 M. Ya, kira-kira kalau 1% per tahun, Bapak bakal dapat berapa tiap bulan? Berapa? 100 juta Pak. Artinya Pak, itu pemodal luar biasa berkuasanya Pak. Dia punya duit 10 M nih Pak, taruh aja di bank sama dia. Dia dapat 100 juta. Ya, kalau 1% berapa bunga? Kan bunga biasanya mungkin 6%. Kalau 6% berapa berarti sebulan? 600 juta. Maka Pak, yang namanya dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis, ya, yang namanya orang kaya, ya, orang kaya itu memang terus semakin kaya dia. Bahkan dia duduk-duduk gitu ya, ngelamun di rumahnya. Dia semakin kaya tuh terus tuh hartanya itu. Ya, tinggal taruh di bank aja. Ya, jadi begitu orang-orang kapitalis itu. Dan ternyata yang punya bank itu juga pemilik modal Pak. Jadi dia nyedot dana masyarakat, ya. Setelah dia nyedot dana masyarakat, dia menguasai sumber-sumber ekonomi. Dia kuasai tambang, dia kuasai dan lain sebagainya dari nyedot harta masyarakat masuk ke banknya itu. Ya. Nah ini beda dengan Islam Pak. Kalau dalam Islam, ya itu bukan dengan sistem ribawi, bukan dengan sistem bunga, ya. Tapi dengan sistem bagi hasil. Ya, kalau dia investasi itu dengan sistem bagi hasil. Maksudnya kalau untung dibagi. Tapi kalau nggak untung, apanya yang mau dibagi? Tapi kalau dengan sistem ribawi, lu untung lu rugi, bayar kami sekian. Nah, itu bedanya. Ya. Maka di dalam sistem kapitalis, ya tadi saya sebutkan, yang kaya ini tetap dalam kekayaan dan semakin besar dia. Ya, kalau sekarang disebut dengan istilah oligarki, Pak. Ya, oligarki itu ya para kapitalis, ya, para pemilik modal, nggak habis-habis duitnya, nggak habis-habis duitnya. Ya. Sedangkan orang-orang yang kaya, ya di Indonesia, ya ya orang-orang yang miskin di Indonesia jumlahnya berapa banyak Pak? Kalau hitungan BPS itu orang miskin di Indonesia itu 23 juta. 23 juta, Pak. Orang miskin di Indonesia. Itu kalau hitungannya BPS. Kalau hitungannya Bank Dunia itu 180 juta. Ya, kok beda? Ya beda karena beda kriteria. Ya, kalau BPS itu 20.000, ya 20.000. Ya, jadi kalau bapak-bapak sehari punya duit 21.000, Pak. Berarti kaya. Ya, sehari. Bapak punya duit nih kan, 21.000, kaya berarti. Karena kalau standarnya BPS tuh 20.000 ya. Jadi kalau udah di bawah 20.000 sehari itu miskin ya.
Makanya hitungannya jadi 23 juta doang. Ya, kalau Bank Dunia ngitungnya $2 doang. Ya, kalau $20 berarti 30.000 ya. Ya sekitar 32.000 kan. Itu menjadi 180 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini baru sekilas ya. Di dalam sistem ekonomi Islam, Pak, ya, cara memperoleh harta itu dilarang. Makanya riba diharamkan, judi diharamkan. Tapi beda dalam sistem ekonomi kapitalis, Pak. Ya, riba boleh ya. Bahkan orang dianjurkan untuk pinjam duit, ya, pinjam duit. Ya. Negaranya sekarang ini pinjam duit juga sampai 8.000 triliun. Bunga yang harus dibayar oleh negara tiap tahun itu 550 triliun. Bunganya doang. Bunganya top. Itu biasa. Dalam sistem ekonomi kapitalis biasa. Boleh. Kenapa? Setiap orang bebas. Kalau bapak-bapak bilang itu riba, nggak boleh. Jangan bawa-bawa agama. Lu mabuk agama ya? Gitu katanya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Judi, Pak, yang namanya judi itu biasa, Pak. Ya. Bahkan kemarin tuh lucu ya, terjadi di Jogja itu, yang 5 orang ditangkap. Kenapa? Karena gara-gara menipu bandar narkoba, bandar judi. Bandar judi juga bisa ditipu, Pak. Ini jangan ditiru, Pak ya. Jadi kan kemarin 5 orang ditangkap, Pak, di Jogja itu. Kenapa? Karena dia nipu bandar judi. Ya. Gimana cara nipunya? Ini jangan ditiru ya, jangan tiru. Ya. Dia bikin akun yang namanya penjudi, Pak. Di awal-awal dia dikasih menang, Pak. Dikasih promo dia. Nah, menanglah dia kan, menang. Habis menang, dia nggak pakai akun yang menang itu. Dia bikin baru, Pak. Nah, bikin baru. Karena dia bikin baru menang lagi kan, menang lagi. Setelah dia menang, itu akun nggak dipakai lagi. Dia bikin akun baru lagi. Menang lagi dia. Ya, itulah cara menipu bandar judi. Gara-gara dia menipu bandar judi, Pak, dia ditangkap, Pak. Saya bilang begini, kenapa yang nggak ditangkap? Yang ditangkap bukan bandarnya, saya bilang gitu. Ya sama-sama salah juga gitu ya, kan dia berjudi ya salah juga gitu ya. Tapi kan bandarnya juga salah gitu. Yang namanya judi kan salah, haram hukumnya. Dalam agama kita dilarang. Bapak-bapak kalau misalnya punya HP gitu ya, ya itu masya Allah itu ya, iklannya itu ya, iklan pinjem duit, iklan judol itu ya dua itu, ya, iklan pinjem duit sama iklan judol, masya Allah. Dalam ekonomi kapitalis itu biasa, boleh. Bahkan kalau di negara-negara mereka, negara-negara Amerika itu ada tempatnya sendiri, ya, bisa judi itu di Las Vegas, Pak, ya, di Las Vegas. Kalau di Hong Kong itu di Makau, ya, mereka fasilitasi itu judi itu. Ya. Cuma kalau Indonesia itu malu-malu. Ya. Mau dibilang kapitalis nggak mau, marah kan gitu ya. Tapi nggak dituduh kapitalis juga ternyata bebas di Indonesia itu ya. Nah, padahal kalau yang tadi ya kan kita mikir gini, Pak, kalau yang nipu bandar judi itu bisa ketangkep, harusnya bandarnya juga bisa ketangkep gitu ya. Masa yang nipu bandar ketangkep tapi yang bandarnya nggak ketangkep kan gitu ya. Emangnya saya geleng-geleng kepala ini kok ada berita kayak begini. 5 orang ditangkap karena menipu bandar judi. Oh gimana ini ceritanya? Ya aneh juga ya. Nggak bisa dinalar sekarang gitu. Tapi ya itulah terjadi ya di negeri kita. Baik bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tadi, ini banyak perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat kapitalis yang menggunakan sistem kapitalis, ya itu berkembang pesat. Ya, kenapa? Karena memang prinsipnya itu mereka bebas memiliki sesuatu, mereka juga bebas berusaha seperti apa terserah mereka. Dan apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Ya, dengan sistem ini memang orang-orang kaya semakin kaya, Pak. Tadi saya bilang riba, orang kaya akan semakin terus berkembang kekayaannya. Termasuk judi ini, Pak. Judi ini semakin kaya itu ya bandarnya, Pak. Masyarakatnya tercekik, Pak. Ya. Bahkan kemarin di Halmahera, Pak ya. Karena kejadiannya itu
menimpa kawan, Pak, kawan saya. Kawan saya cerita, di Halmahera itu ada kasus pegawai BPS itu ya, pegawai BPS yang dibunuh. Yang bunuh temannya sendiri, Ternyata ya, kenapa dia bunuh ya itu orang? Itu uangnya itu diambil, uangnya itu dikuras dari ATM-nya. Kenapa? Karena dia terlilit utang ya ketika dia main judi. Main judi terlilit utang, ya akhirnya apa? Ya, dia nggak ada jalan keluar lagi, ya. Dia pinjolnya sudah sangat banyak, nggak bisa lagi dia. Akhirnya apa? Kawannya dibunuh, Pak. Ya. Luar biasa itu, ya. Kawannya disuruh transfer, ya, udah dikuras ya. Habis itu, setelah itu, ya, setelah kawannya meninggal pun akun kawannya itu dipakai. Itu sadis banget itu di Halmahera itu kasusnya itu. Ya, luar biasa. Kenapa? Salah satunya gara-gara judi. Ya. Banyak itu Pak keluarga meninggal, ya, terlilit utang, ya. Ya kenapa? Karena salah satunya juga judul, ya, judul juga, ya. Larinya ke judul-judul juga, judi online juga. Jadi ini memang sangat mencekik masyarakat Pak, ya, menyengsarakan masyarakat, ya. Menyengsarakan masyarakat. Riba, judi. Dalam masyarakat kapitalis itu biasa. Ya. Harusnya dalam masyarakat Islam itu justru sesuatu yang diharamkan. Islam itu Pak gampang Pak, sederhana. Kalau kita mau berusaha di sektor real itu apa? Dagang Pak. Ya, dagang itu sektor real. Atau kita bekerja, kita memberikan jasa kita, itu sektor real. Ya. Jadi bukan judi. Kalau judi kan uang ketemu uang, lalu pemenang. Di sana tidak ada barang dan jasa yang beredar. Ya, itu masyarakat kapitalis ya akan membuat kondisinya masyarakat itu akan hanya dibuat berhayal tentang mereka mendapatkan harta. Baik Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ya itulah gambaran umumnya Pak ya, gambaran umumnya. Kalau mau detail memang agak susah ya. Nanti kita akan lanjutkan ya, mungkin di lain waktu ya. Saya ngaji kitab Nidhamul Iqtisad fil Islam itu 1 tahun Pak, kan tebel banget. Ya. Nah, tapi insya Allah ya kita lihatlah, kita kulitilah tipis-tipis ya, gimana kira-kira ajaran Islam ya mengatur masalah ini dan memberikan solusi pada kita semua. Baik, mungkin masih ada waktu Pak ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ya dipersilahkan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Nah, agak berat. Ada? Masih 5 menit lagi ya? Atau 4 menit lagi? Oh ya, silakan Pak Agus. Singkat Pak Agus. Ya Pak. Jadi betul ya tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, memang kita wajib masuk Islam secara keseluruhan. Nggak boleh kita itu mengingkari sebagian dan mengimani sebagian yang lain. Kenapa ada banyak kaum muslimin yang akhirnya ya kepincut dengan sistem kapitalis gitu ya, aturan lain selain aturan Islam. Yang pertama itu Pak nggak paham. Pertama nggak paham. Kenapa? Karena pembahasan tentang sistem lain selain sistem Islam ya itu memang jarang dibahas. Kita lebih suka membahas masalah-masalah yang sifatnya ibadah ritual. Bukan nggak boleh, sangat penting, wajib. Cuma kita tidak boleh meninggalkan
ya pembahasan-pembahasan yang terkait ya muamalah. Nggak boleh ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena bisa jadi kita melakukannya ya kalau kita tinggalkan ya kita bisa terjebur pada perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi masalahnya yang pertama itu ketidaktahuan, Pak. Yang kita tahu. Nah, yang kedua masalahnya itu dia menganut paham liberal. Ya, dia menganut paham liberal. Jadi dia memang nggak mau Islam, ya memang nggak mau Islam. Tapi berbungkus Islam. Ya, ini yang mungkin sangat kita tolak, ya orang-orang liberal ini. Kalau orang nggak paham kita pahamkan selesai. Tapi kalau orang-orang liberal ngeyel, nggak boleh. Ya. Nah, makanya itulah yang mungkin jadi masalah Pak orang-orang liberal. Dia tidak mau terhadap ajaran Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.